Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, kita pernah mendengar ada hadis yang mengatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari nomor 3241 dan Muslim nomor 2737. Oleh karena itu, hendaknya para wanita muslimah menjaga diri agar tidak terjerumus dalam golongan neraka tersebut. Lalu, apakah ada wanita yang dirindukan surga? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar selalu mendapatkan informasi pembahasan terbaru. Walaupun kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, bukan berarti wanita tidak bisa masuk surga. Justru ada golongan wanita yang dirindukan surga sampai-sampai bisa memasukinya dari pintu surga mana saja yang dikehendaki. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad 1 halaman 191 dan Ibnu Hibban 9 halaman 471. Dalam hadits itu diterangkan sebagai berikut. 1. Menjaga salat wajib. Salat wajib 5 waktu ini merupakan kewajiban umat Islam baik laki-laki maupun wanita untuk menunaikannya. Allah berfirman yang artinya, "Jagalah salat-salat fardu dan jagalah salat wusta, salat asyar, dan menghadaplah kepada Allah sebagai orang-orang yang taat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Karena kedudukan salat wajib ini merupakan tiangnya agama. Apabila salatnya tidak ditunaikan maka runtuhlah semua amalannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Mu'az bin Jabal, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616. Selain itu sholat wajib adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab pada hari akhirat kelak. Oleh karena itu, saat perhitungan hisab di akhirat, jika salatnya baik maka keseluruhan dari amal perbuatannya akan dianggap baik. Begitu juga sebaliknya. Hal ini dijelaskan secara jelas dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, 'Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya.'" Hadis riwayat Tirmidzi nomor 413 dan An-Nasai nomor 466. 2. Puasa di bulan Ramadan. Sebagai umat muslim baik laki-laki maupun wanita yang tidak mempunyai uzur sesuai syariat Islam, maka diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Perintah puasa ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hal ini karena amalan puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan, juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat." Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927 dan Muslim nomor 1151. 3. Menjaga kemaluan. Menahan kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina yang termasuk dosa besar.
Perintah ini pun disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Hendaklah para wanita menjaga kemaluan dengan tidak melakukan zina yang haram, menyentuh lawan jenis, dan memandang yang haram untuk dipandang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba, menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim nomor 6925. 4. Taat terhadap suami. Perintah wanita harus taat terhadap suami ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan misuse-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Hak suami yang menjadi kewajiban istri amatlah besar sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2140, Tirmidzi nomor 1159 dan Ibnu Majah nomor 1852. Ketaatan seorang istri pada suami termasuk sebab yang menyebabkannya masuk surga. Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci, itulah sebaik-baik wanita. Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya, apakah ia taat atau durhaka. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Al-Husain bin Nisan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena satu keperluan. Selesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Tanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lagi. Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad 4 halaman 341. Demikianlah ciri-ciri wanita yang masuk surga dari pintu surga mana saja yang dikehendaki. Perlu diketahui bahwa di surga ada 8 pintu jalan menuju surga sesuai amalan yang kita lakukan selama di dunia. Dengan menjaga hal-hal di atas serta konsisten melaksanakannya, maka seorang wanita muslimah akan mendapatkan janji Allah dan Rasul-Nya, yaitu surga. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat-Nya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.